Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salah satu bahasan yang harus kita pahami ketika kita mempelajari tentang hampiran norma terhadap binomial adalah faktor koreksi kontinuitas seperti ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami faktor koreksi kontinuitas secara mudah agar kita dapat menyelesaikan kasus binomial dengan distribusi normal baku dengan seakurat mungkin. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang proses bagaimana kasus yang merupakan kasus distribusi binomial kemudian kita selesaikan dengan menggunakan distribusi normal baku. Dan satu hal yang harus kita pahami adalah adanya faktor koreksi kontinuitas sebagai berikut. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini adalah sebagian dari penjelasan mengenai bagaimana faktor koreksi kontinuitas harus diimplementasikan. Ini untuk kasus yang pertama ketika binomialnya adalah X sama dengan X, maka nanti dilakukan koreksi kontinuitasnya agar dapat kita hitung dalam distribusi normal baku. Sehingga yang asalnya peluang X sama dengan X di binomial menjadi peluang X kurangi setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan X plus setengah. Sehingga nanti teman-teman akan dapat menghitung dengan menggunakan tabel distribusi normalnya dalam bentuk fungsi Vx plus setengah dikurangi NP. NP ini adalah ekspektasi X ketika X mengikuti distribusi binomial dibagi akar dari NPQ, di mana Q ini adalah sama dengan 1 min P. Yang NPQ ini adalah varians dari variabel acak X yang mengikuti distribusi binomial tadi. Dikurangi dengan V dari X min setengah dikurangi NV dibagi akar NPQ. Jadi dalam menghitung peluang dengan menggunakan distribusi normal bakunya, ini batas atas nanti, fungsi dari batas atas di distribusi normal baku ini dikurangi dari fungsi yang ada di batas bawahnya yaitu X min setengah. Makanya ini X plus setengah di depan, kemudian dikurangi X min setengah. Teman-teman, itu adalah salah satu uraian yang mungkin terjadi dalam kasus peluang binomial, kemudian dihampiri atau diselesaikan dengan menggunakan normal baku. Sebenarnya, kondisi yang mungkin itu lebih dari 4, tidak seperti yang tercantum di dalam tabel ini. Target saya mudah-mudahan setelah teman-teman mempelajari dan memahami lebih dalam lagi, kondisi apapun yang harus dihitung dalam kasus binomial, dengan mempergunakan distribusi normal baku akan dapat dilakukan dengan tepat. Karena kalau terjadi kesalahan sebagaimana banyak terjadi di dalam ujian di kampus, di mana ketika teman-teman mengerjakan kasus distribusi binomial dengan distribusi normal baku itu, selalu terlewat ataupun selalu tidak menyertakan faktor koreksi kontinuitas ini. Sekali lagi, catatan pentingnya adalah karena ada perubahan dari kelompok distribusi diskrit didekati atau diselesaikan dengan distribusi yang berasal daripada distribusi kontinu, maka faktor koreksi kontinuitas ini harus diberlakukan. Teman-teman, mari kita lihat pertama dulu, ini yang peluang X sama dengan X, kemudian akan berubah menjadi peluang X min setengah, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan X plus setengah. Seperti yang tadi saya jelaskan, untuk kolom yang paling kanan, ini adalah kolom terkait dengan pencarian atau perhitungan nilai di tabel distribusi normal baku. Dan kalau kita perhatikan bahwa ketika ada X min setengah, kemudian satu lagi ada X plus setengah, maka dari kenyataan ini dapat kita simpulkan bahwa besarnya faktor koreksi itu adalah setengah. Kemudian kalau dilihat dua kenyataan ini ada yang min, ada yang plus, berarti koreksi yang terjadi itu dapat min ataupun dapat plus. Mari kita lihat kasus pertama secara grafis, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Yang pertama, kalau kita mencari peluang X sama dengan A, katakanlah A ini ada di garis bilangan seperti ini, inilah A. Dan kalau A ini merupakan kasus dari variabel acak X yang merupakan atau berdistribusi binomial, dan kita ingat bahwa distribusi binomial itu akan mampu dia menghitung berapa peluang kejadian di titik A. Karena apa? Karena dia merupakan kelompok distribusi peluang diskrit. Jadi kalau di distribusi peluang diskrit, kita dimungkinkan untuk mendapatkan nilai peluang di sebuah titik.
Lalu sekarang bagaimana untuk normal baku? Ingat, normal baku itu merupakan bagian dari distribusi peluang kontinu. Sudah berkali-kali kita bahas bahwa distribusi peluang kontinu, pencarian peluangnya itu menggunakan integral. Jadi kalau teman-teman mencari peluang di sebuah titik, berarti itu akan mengintegralkan sebuah titik. Ingat bahwa integral titik, berapapun fungsi yang dimilikinya, berarti akan berharga 0. Bagaimana cara yang akan kita lakukan untuk penyelesaiannya? Perhatikan bahwa kita akan memperhatikan bahwa nilai sebelum A ini tentunya adalah A-1. Dan setelah A ini berarti A plus 1. Dalam kasus binomial berarti dari A ini akan loncat ke A1 kemungkinan yang lainnya. Kemudian kalau ke sebelah kanannya berarti ke A plus 1. Baik, tadi kita perhatikan bahwa kita akan mempergunakan faktor koreksi sebesar setengah. Dan koreksi yang setengah ini bisa terjadi ke kiri dan ke kanan, atau bisa terjadi minus atau plus. Dalam kasus ini kita lihat bahwa yang pertama kita akan menarik koreksi ke sebelah kiri, dan kedua kita akan menarik koreksi ke sebelah kanan, karena ini adalah sebuah titik. Jadi koreksinya harus seimbang. Ya, jadi kalau ke kiri saja, ini menyebabkan titik ini nanti tidak seimbang. Jadi dengan demikian, catat baik-baik teman-teman, faktor koreksi ini adalah tiada lain sebagai alat untuk penyeimbang ketika kita merubah ruang sampel dari discrete menjadi kontinu. Maka dengan demikian, berarti yang ke kiri ini minus setengah, yang ke kanan ini plus setengah. Maka sekarang kita sudah mampu untuk mencari peluang di distribusi kontinu, atau dalam hal ini adalah di normal baku. Karena apa? Karena kita sekarang sudah mempunyai rentang nilai X dalam bentuk interval. Intervalnya berapa? Ini kita perhatikan, setengah ke kiri, jadi A minus setengah, dan setengah ke kanan, berarti A plus setengah. Dengan demikian berarti sekarang kita sudah punya batas baru, yaitu A min setengah di kiri dan A plus setengah di kanan. Dan kalau teman-teman perhatikan, berarti sekarang secara grafis sudah dapat ditunjukkan bahwa ketika di discrete kita akan mencari peluang X sama dengan A, maka dengan pendekatan distribusi normal terhadap binomial tadi, maka sekarang di normal bakunya akan menjadi peluangnya itu peluang A min setengah lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan A plus setengah. Kalau teman-teman perhatikan, ya kalau misalnya kita akan mencari nanti peluang X sama dengan 10 di discrete ataupun di binomialnya, maka dengan demikian teman-teman sudah akan tahu pasti jawaban untuk mencarinya di distribusi normalnya, ruang sampel ataupun pernyataan peluangnya diganti menjadi peluang 9,5 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 10,5. Nah, jadi sekarang perhatikan kesimpulan ataupun hal yang penting yang harus teman-teman pahami adalah ruang sampel di normal baku itu akan lebih lebar daripada di binomial. Jadi kalau di binomial tadi satu titik saja, maka sekarang kalau di normal baku dilebarkan setengah ke kiri, setengah ke kanan. Jadi dengan demikian kita perhatikan bahwa ruang sampel di kontinu lebih lebar daripada di discrete. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dengan logika seperti itu kita perhatikan baik-baik sekarang untuk peluang X lebih kecil sama dengan X, maka akan berubah menjadi peluang X lebih kecil sama dengan X plus setengah. Dari mana kenyataan ini? Mari kita lihat ya, X plus setengahnya diperoleh dari mana. Kita perhatikan sekarang bahwa kita akan mencari peluang X lebih kecil sama dengan A. Berarti ini ada garis bilangannya, dan kita akan memiliki titik A ini. Perhatikan, dalam pernyataan peluang ini, titik A itu masuk ke dalam ruang sampelnya. Karena A masuk sebagai ruang sampel, maka kita akan dimulai dari titik ini. Ke arah mana kita lihat ruang sampelnya? Ingat, ini adalah lebih kecil sama dengan. Berarti nilai-nilai yang akan termasuk di ruang sampelnya itu A, kemudian A-1, A-2, A-3, dan seterusnya. Kalau teman-teman akan mencari peluang dengan distribusi binomial, maka teman-teman akan memperhatikan titik-titik yang menjadi atau sebagai bilangan bulat ini. Jadi kalau saya misalkan A sama dengan 10, berarti kita akan mencari peluang X lebih kecil sama dengan 10. Artinya akan mencari peluang X sama dengan 10, X sama dengan 9, jadi A-1-nya, kemudian A-2-nya berarti 10 dikurangi 2 berarti 8, dan seterusnya. Dia akan ke kiri. Kemudian sekarang bagaimana kasus di normal bakunya? Ingat, sekali lagi, normal baku itu kontinu. Dengan demikian kita akan mencarinya dengan menggunakan integral. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk memperlakukan faktor koreksi yang setengah tadi?
Perhatikan baik-baik, karena ruang sampel ini menuju ke kiri, maka teman-teman akan memiliki faktor koreksi yang akan kita tarik ke kanan. Jadi kalau ruang sampelnya ke kiri, maka faktor koreksi ini tarik ke kanan, yaitu sebesar plus setengah. Dengan demikian, berarti kalau kita perhatikan, batasnya sekarang menjadi A plus setengah. Karena kita sudah melakukan faktor koreksi plus setengah. Bagaimana cara kita memastikan atau memahami bahwa apa yang kita lakukan sudah benar? Perhatikan bahwa ruang sampel yang ada di kontinu itu akan selalu lebih lebar daripada yang ada di discrete. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, bahwa yang harus kita pegang adalah ruang sampel yang ada di kontinu itu akan lebih lebar daripada yang di discrete. Yang kedua, apa yang ada di binomial atau di discrete itu semuanya harus masuk di dalam tentang ruang sampel distribusi kontinunya atau norma bakunya. Jadi perhatikan, jadi nilai-nilai yang tercakup di distribusi discrete semua tercakup juga di distribusi kontinu. Maka dengan demikian kita perhatikan peluang X lebih kecil sama dengan A di binomial tadi, kemudian kita akan rubah menjadi peluang X lebih kecil sama dengan A plus setengah sebagai bukti dari sini. Jadi kalau teman-teman akan mencari peluang X lebih kecil sama dengan A-nya, dengan memisahkan A sama dengan 10, berarti nanti di distribusi kontinunya ataupun di norma bakunya, pernyataan peluangnya menjadi X lebih kecil sama dengan 10 setengah. Ingat, 10-nya termasuk ke dalam batas, jadi tidak mungkin kita akan mengeluarkan atau tidak mencakupkan nilai tersebut di dalam distribusi kontinu. Maka ketika ditarik menjadi 10 setengah, maka nilai 10-nya itu akan terbawa. Nah, jadi kalau kita lihat sekali lagi ruang sampel pada distribusi norma baku itu akan lebih luas daripada ruang sampel di distribusi discrete yang di atasnya. Sehingga dengan demikian semua nilai yang ada di distribusi discrete akan tercakup atau terbawa. Nah sekarang bagaimana kasusnya kalau peluang X lebih kecil dari X? Atau kalau diganti sebenarnya ini adalah peluang X lebih kecil sama dengan X min 1. Sehingga menjadi nanti adalah peluang X lebih kecil sama dengan X min 1 plus setengah. Dari mana hal ini muncul? Mari kita lihat. Dalam contoh ini, ketika kita akan mencari peluang X lebih kecil dari A, maka kalau kita perhatikan di garis bilangan ini dan kita punya titik A di sini, nah kalau kita di binomial, berarti ketika kita mencari peluang X lebih kecil dari A, dan ingat bahwa binomial ini discrete, maka dari A ini nanti selanjutnya adalah A min 1, A min 2, dan seterusnya. Kenapa kita akan perhatikan nilai-nilai di sebelah kirinya? Ingat, karena kita akan mencari peluang X lebih kecil dari A. Berdasarkan pernyataan peluang ini, A ini tidak masuk ke dalam ruang sampel. Sehingga kalau di discrete, kalau misalnya A ini tidak masuk, maka selanjutnya dia akan loncat ke A min 1, karena selalu bilangan bulat. Maka dengan demikian, kita perhatikan kembali bahwa ruang sampel itu akan menuju ke arah kiri. Karena ruang sampel menuju ke arah kiri, maka sekarang faktor koreksinya di norma baku itu, maka dia akan ditarik ke kanan, yaitu sebesar setengah. Jadi sekarang batasnya menjadi A min 1 plus setengah. Jadi akan setengah ke sebelah kanan. Karena apa? Karena ruang sampelnya ditarik ke kiri. Kalau kita lihat sekarang bahwa ruang sampel di kontinu atau di norma baku akan lebih luas daripada ruang sampel di discrete. Sehingga semua titik yang harus masuk di distribusi discrete tadi atau di distribusi binomial tadi tercakup atau terlingkupi oleh ruang sampel kontinu. Nah, jadi kalau teman-teman kesimpulkan, sekali lagi kita bisa melihat bahwa ruang sampel di norma baku itu lebih lebar daripada ruang sampel di discrete-nya. Sekarang kalau teman-teman mencari peluang X lebih kecil A, berarti teman-teman akan mencari peluang X lebih kecil sama dengan A min 1 plus setengah. Atau kalau kita sederhanakan menjadi peluang X lebih kecil sama dengan A min setengah. Kalau kita misalkan A-nya 10, berarti kalau kita akan mencari peluang X lebih kecil dari 10, ingat bahwa kalau lebih kecil dari 10, berarti ini adalah mulai dari 9, tidak dari 10. 9, 8, 7, dan sebagainya. Sehingga di distribusi normalnya menjadi peluang X lebih kecil sama dengan 9,5. Berdasarkan dua contoh tersebut, mari kita sekarang lihat untuk kasus peluang X lebih besar sama dengan A. Bagaimana cara kita membuat pernyataan peluang untuk di normal bakunya?
Kalau kita perhatikan ini garisnya dan ini titik A, perhatikan bahwa ruang sampel itu akan menuju ke kanan. Karena apa? Karena X lebih besar sama dengan A. Jadi ini adalah bilangan-bilangan yang selanjutnya di sebelah kanannya akan lebih besar dari A. Dan A itu masuk ke dalam ruang sampel. Berarti kita nanti punya A. Jadi nanti kita punya A plus 1, A plus 2, dan seterusnya. Karena A masuk ke dalam batas, berarti dari sini kita akan tarik ke kanan ruang sampelnya. Jadi sekarang kita akan lihat di binomial, isinya adalah A, A plus 1, A plus 2, dan seterusnya. Jadi kalau kita misalkan A-nya 10, berarti yang ada di ruang sampel ini adalah A lebih besar sama dengan 10, berarti 10, 11, 12, dan selanjutnya. Kemudian di normal bakunya, berarti kita akan lihat bagaimana koreksi kontinuitas yang terjadi. Karena ruang sampelnya bergerak ke kanan, maka faktor koreksinya akan kita tarik ke kiri, yaitu berarti sebesar min setengah. Perhatikan, kita akan tarik min setengah di sini, berarti nanti akan mulai dari A min setengah. Ya, dan kalau kita lihat, inilah daerahnya, sehingga nanti kita akan mulai dari peluang X lebih besar sama dengan 9,5. Dan kalau kita perhatikan kembali lagi, bahwa luas di ruang sampel kontinu selalu lebih lebar daripada ruang sampel di diskrit, walaupun hanya selebar setengah itu sendiri. Tapi sekali lagi, itu menunjukkan bahwa ruang sampel di distribusi normalnya akan lebih lebar daripada yang di distribusi binomial sebagai distribusi diskritnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa peluang X lebih besar sama dengan A dapat diubah menjadi peluang X lebih besar sama dengan A min setengah. Sekarang untuk kasus peluang X lebih besar dari A. Nah, kita perhatikan bedanya apa dengan yang barusan, itu adalah di masalah apakah A-nya ikut di dalam ruang sampel atau tidak. Ingat kasusnya sama, ruang sampelnya nanti akan menuju ke kanan, kemudian titik A tidak masuk ke dalam ruang sampel. Sekali lagi, karena A tidak masuk ke dalam ruang sampel, berarti kita mulai dari A plus 1, dan kita akan tarik ke kanan. Dan seperti inilah ruang sampelnya. Karena di binomial, berarti isi daripada ruang sampelnya nanti A plus 1, A plus 2, A plus 3, dan seterusnya. Kalau misalkan kita A-nya adalah 10, berarti nanti yang masuk itu adalah dari mulai 11, 12, dan sebagainya. Karena 10-nya sendiri tidak masuk ke dalam ruang sampel. Nah, terus teman-teman, kalau untuk normal bakunya berarti karena dia bergerak ke kanan, maka faktor koreksinya akan ditarik ke kiri sebesar min setengah. Jadi sekarang kita akan mulai dari A plus 1 min setengah. Atau dengan kata lain, A plus setengah. Berarti kalau tadinya adalah X lebih besar dari 10, maka sekarang di normal bakunya menjadi X lebih besar sama dengan 10 setengah. Nah, sehingga sekali lagi tetap bahwa luas ruang sampel di kontinu akan selalu lebih lebar dibandingkan dengan yang di diskrit. Kalau teman-teman perhatikan, jadi sekarang peluang X lebih besar A-nya dirubah menjadi peluang X lebih besar sama dengan A plus 1 min setengah, atau sama dengan peluang X lebih besar sama dengan A plus setengah. Kemudian untuk kasus selanjutnya, kalau kita perhatikan bentuk yang batasnya adalah peluang A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B. Kenapa dirubah menjadi peluang A minus setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B plus setengah? Ya, mari kita lihat sekarang. Berarti kita akan mencari di interval tertutup A dan B. Jadi kalau misalnya seperti ini titik A, ini titik A plus 1, A plus 2, dan seterusnya. Dan di kanan ada titik B, ini di kirinya ada B min 1 dan B min 2 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat bahwa titik A ini batasnya dan ini titik B batasnya. Karena A termasuk ke dalam ruang sampel juga, B juga termasuk ke dalam ruang sampel. Jadi ini adalah ruang sampel terbatasi di kiri dan di kanan. Kemudian berarti inilah ruang sampel ketika kita akan melakukan perhitungan di distribusi peluang binomial yang masuk ke dalam distribusi peluang diskrit. Jadi kalau kita misalkan A-nya 10, kemudian B-nya 15, berarti di diskrit kita akan mencari peluang 10 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 15. Kemudian karena ada kewajiban bahwa di distribusi peluang kontinunya harus lebih lebar ruang sampelnya, berarti tetap kita harus lakukan koreksi. Karena ini merupakan interval tertutup, berarti kita akan menarik koreksinya ke kiri dan ke kanan. Jadi di titik A nanti akan kita tarik
ke arah A-1 dan di kanan ke arah B+1. Berarti dengan demikian dari titik A akan dikoreksi minus setengah ke kiri sehingga akan diperoleh A-setengah. Sedangkan di sebelah kanan berarti akan dikoreksi dengan menarik koreksi plus setengah ke kanan. Berarti ini menjadi B plus setengah. Jadi ketika tadi A-nya sama dengan 10, berarti karena A-nya harus dikurangi setengah, berarti batas pencarian di normal bakunya adalah 9,5, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan, karena di kanannya menjadi B plus setengah, berarti 15 ini ditambah setengah menjadi 15,5. Sehingga intervalnya adalah 9,5 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama 15,5. Dan kita dapat tunjukkan sekarang adalah ruang sampel untuk di pencarian peluang di normal baku lebih luas daripada ruang sampel untuk pencarian di binomialnya. Teman-teman, jadi sekarang bisa kita rubah, jadi peluangnya adalah A minus setengah lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B plus setengah. Selanjutnya, bagaimana untuk interval yang peluang A lebih kecil X, lebih kecil B? Mari kita lihat garis bilangan yang tadi, sama pada prinsipnya, hanya bedanya sekarang bahwa karena kedua batas tadi, baik A maupun B tidak masuk ke dalam ruang sampel, berarti sekarang ruang sampelnya dimulai dari A+1 hingga B-1. Nah, perhatikan, ini adalah luas interval yang akan dicari di binomial, dan luasnya adalah seperti ini. Jadi kalau tadi A-nya 10, B-nya 15, sekarang jadi intervalnya untuk peluang A lebih kecil X, lebih kecil B menjadi peluang 11, lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama 14. Ingat, jadi 10-15-nya tidak diikutkan karena tidak termasuk ke dalam ruang sampel. Nah, prinsip terakhir sama, bahwa luas interval di distribusi normal itu harus tetap lebih luas. Sehingga dengan demikian kita akan lakukan koreksi atau ditarik koreksi ke kiri dan ke kanan. Berarti dari titik A+1 nanti dan dari titik B-1 akan kita tarik sebesar minus setengah dari A+1 ke kiri. Berarti nanti menjadi batasnya adalah A+1 minus setengah. Sedangkan di kanan berarti kita geser ke B-1 plus setengah. Karena koreksinya akan kita plus setengahkan ke depan. Sehingga dengan demikian, maka sekarang batasnya, kalau akan mencari peluang di distribusi normal bakunya menjadi 10,5. Dari mana 10,5 ini? Berarti dari A-nya 10 ditambah 1 menjadi 11, dikurangi setengah menjadi 10,5. Lalu 14,5 berarti dari B-nya tadi 15. Dikurangi 1 berarti 14, ditambah setengah berarti menjadi 14,5. Nah, jadi dengan demikian dapat kita tunjukkan bahwa ruang sampel di distribusi normal baku juga tetap lebih luas daripada di distribusi binomial tadi. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa untuk batas di peluang A lebih kecil X lebih kecil B di binomial, ketika kita akan hitung di normal baku menjadi peluang A plus setengah lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B minus setengah. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, tolong pahami tahapannya. Sebenarnya prinsipnya adalah sederhana seperti tadi. Satu, besarnya koreksi itu adalah setengah. Setengah ini bisa minus, bisa plus, tergantung kita akan berlakukan kemana. Apakah kita akan berikan minus setengah atau plus setengah. Tadi sudah saya ilustrasikan secara grafis adalah ketika ruang sampelnya bergerak ke kanan, maka koreksinya adalah ke kiri. Kalau ruang sampel bergerak ke kiri, maka koreksinya akan bergerak atau ditarik ke kanan. Sekali lagi, bahwa faktor koreksi itu adalah faktor penyeimbang. Nah, juga yang harus diperhatikan tadi adalah luas ruang sampel di distribusi kontinu harus selalu lebih luas daripada distribusi diskritnya. Jadi di normal baku harus lebih luas daripada di binomialnya. Dengan demikian dapat dipastikan kalau lebih luas berarti semua angka yang harus ada di distribusi binomial akan terangkum atau tercakup semua di distribusi normal baku. Nah, apakah kita sudah paham? Mari kita lihat pemahaman kita. Jadi kalau di binomialnya ini adalah peluang X sama dengan 8, ini paling mudah. Jadi distribusi normal bakunya akan berubah menjadi peluang dari 7,5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8. Bagaimana kalau peluang X lebih kecil sama dengan 8? Ingat, dalam bayangan kita berarti yang ada di ruang sampel ini adalah 8. Lihat, perhatikan, karena 8 ininya ikut sebagai batas, kemudian X-nya akan bergerak ke kiri karena lebih kecil sama dengan. Berarti 7, 6, dan seterusnya. Kemudian kita ingat, karena ruang sampelnya bergerak ke kiri, maka koreksinya itu akan plus setengah ke kanan.
Nah, karena 8 ini ikut, berarti sekarang menjadi 8,5. Ya, berarti peluang X lebih kecil sama dengan 8,5. Lalu bagaimana kalau peluang X lebih besar dari 5? Nah, perhatikan bahwa dalam bayangan kita, X-nya itu menjadi, ingat, 5-nya tidak ikut. Dan ini akan bergerak ke kanan. Artinya nilai-nilai X ini harus lebih besar daripada 5. Berarti 6, 7, 8. Sekali lagi, karena ruang sampelnya bergerak ke kanan, maka koreksinya akan ke kiri sebesar -1/2. Maka sekarang menjadi peluang X lebih besar sama dengan 5,5. Ya, jadi gampang dan bisa dipahami dengan mudah, saya rasa. Kemudian bagaimana kalau untuk peluang X yang bentuknya adalah 8 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 20. Perhatikan sekarang bahwa 8 ini tidak ikut, berarti dia akan bergerak mulai dari 9, 10, dan seterusnya, sampai nanti ini lebih kecil sama dengan 20, berarti 20-nya ikut. Karena ini interval tertutup, maka tinggal kita kurangkan dengan -1/2 untuk batas bawahnya, dalam hal ini 9, dan kita tambahkan dengan +1/2 untuk batas atasnya, dalam ini adalah 20. Nah, jadi sekali lagi, karena ruang sampel ini dibatasi kiri dan kanan, berarti sekarang menjadi 8,5. Ini sebagai hasil dari 9 dikurangi 1/2 dan 20,5. Ini hasil dari 20 plus 1/2. Mudah-mudahan dengan contoh ini, teman-teman semakin paham dan semakin sederhana, dan pada akhirnya ketika mengerjakan soal-soal terkait misalnya dengan hampiran normal untuk distribusi binomial, karena ada perubahan dari distribusi peluang diskrit menjadi distribusi peluang kontinu, sudah tidak lagi membutuhkan atau bergantung kepada tabel faktor koreksi kontinuitas, karena dapat dibayangkan dan dapat dipahami dengan contoh-contoh yang tadi saya lukiskan secara grafis dan lebih mudah dipahami. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan dalam memahaminya, dan mudah-mudahan ilmu yang dipahami tadi dapat menjadi ilmu yang barokah dan memberikan kemanfaatan kepada teman-teman sekalian. Apabila teman-teman merasakan ada manfaatnya, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain yang juga memerlukan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan kita bisa pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.